Bapak Uskup yang saya kasihi, rekan-rekan imam yang saya hormati, biarawan-biarawati yang saya kasihi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang hadir dalam perayaan ini, dan tentu saja kepada keempat rekan saya jubilaris pada hari ini. Kami diberi waktu sharing 5-7 menit. Tadi saya pikir kalau 5 orang 30 menit satu, berapa? Nanti sudah sampai jam berapa itu ya? 5-7 menit kami bertiga, karena 2 yang lain nanti diacarakan pada ungkapan hati. Baik. Hari ini 7 Oktober kita merayakan pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Bulan Oktober, bulan Rosario, dan karena itu bacaan yang kita dengarkan tadi dari kitab suci adalah bacaan untuk hari ini, dan khususnya dari Injil. Lanjutan pengajaran Yesus tentang berdoa. Sesudah Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya yang meminta supaya diajari berdoa oleh Yesus. Lalu kalau secara singkat saya lihat, berdoa berarti mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Yesus meminta supaya manusia berupaya. Lalu tadi saya menyiapkan sharing ini, muncul pertanyaan dalam hati saya, apakah imamat juga demikian? Mintalah menjadi imam, maka engkau akan jadi imam. Carilah imamat, maka engkau akan mendapat imamat. Dan ketuklah pintu imamat, dan pintu imamat dibuka bagimu. Lalu bagaimana dengan ungkapan Yesus dari Yohanes 15 ayat 16? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bolak-balik mikir di situ sedikit. Akhirnya saya tuh harus mengatakan sakramen imamat sekaligus adalah rahmat dari pihak Allah, seperti Bapak Uskup sudah ungkapkan pada awal tadi. Rahmat dari pihak Allah dan komitmen dari pihak seseorang yang dengan bebas mau menjadi imam. Kesadaran itu membuat hati saya lega. Lalu saya teringat kata-kata dari Sri Paus Fransiskus, khususnya tentang rahmat itu. Grace is not part of consciousness. It is the amount of light in our soul, not knowledge nor reason. Rahmat bukanlah bagian dari kesadaran kita. Itu adalah cahaya dalam jiwa kita, bukan pengetahuan kita dan bukan tergantung dari alasan atau pertimbangan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, sakramen imamat membuat saya sungguh menyadari bahwa rahmat panggilan imamat dari Allah dan tanggapan dari seorang yang mencoba menghidupi imamat itu adalah suatu komitmen, sehingga perayaan 40 tahun dan 25 tahun ini adalah perayaan mengalami rahmat dan perayaan mensyukuri upaya komitmen menjadi imam. Saudari terkasih, refleksi selanjutnya saya sudah membuat 2 karangan refleksi tentang 40 tahun imamat. Yang pertama itu ada dalam buku kenangan yang dibuat oleh panitia 40 tahun imamat dari Paroki Santo Albertus Agung. Sudah disampaikan juga, mudah-mudahan ada yang sudah dapat juga yang ada di sini. Dan untuk keperluan tanggal 16 Juli yang lalu juga kami bertiga yang 40 tahun ini diminta membuat sharing. Kami sudah membuat
dan saya tidak tahu tadi apakah bukunya dibagi atau tidak. Itu di sana sudah ada sharing juga. Maka dari saya cukuplah sharing itu, 2 sharing itu mungkin bisa juga berbagi. Di sana saya berbagi tentang refleksi imamat. Refleksi yang ada dalam buku peringatan 40 tahun di Paroki Santo Albertus Agung itu lebih saya tujukan kepada umat sekalian yang mendukung saya dalam imamat, yang membuat imamat itu sungguh menjadi pelayanan di tengah-tengah umat. Sementara refleksi yang ada dalam buku kenangan 16 Juli yang mungkin baru dibagi ke hari ini, saya baru dapat 2 minggu lalu saya kira. Itu lebih saya tujukan atau ungkapkan sebagai seorang imam diosesan di Keuskupan Agung Makassar ini. Maka lebih banyak bicara hal-hal intern, penghayatan saya secara pribadi, menjalani tugas-tugas sebagai imam di Keuskupan ini, khususnya sebagai imam diosesan. Demikianlah ungkapan sharing saya, dan banyak terima kasih atas kehadiran kita bersama pada sore hari ini. Terima kasih.